Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Revina Anindya Rikhar dengan NIM 077 dan Bertalia Permata dengan NIM 440. Kemudian ada Nadia Gusti Safira dengan NIM 801. Yang keempat ada Regina Octavia yaitu dengan NIM 937. Ya, kami akan membahas tentang model psikologis berpengaruh terhadap kompetensi individu dan kinerja penelitian akuntan pendidik di Surabaya. Saya Revina Anindya dengan NIM 077 akan membahas teori yang digunakan. Teori yang digunakan yaitu kompetensi individu, model psikologis, dan kinerja penelitian. Kompetensi ditujukan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu dalam menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal itu, kompetensi individu memiliki hubungan timbal balik dengan kinerjanya di tempat kerja, yaitu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi individu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu yang dikemukakan oleh Spencer 1993. Yang ketiga yang kedua model psikologis, yaitu mempunyai ciri-ciri bahwa individu harus memiliki secara spesifik emosi dan energi positif, yaitu yang pertama, sikap berharap atau dengan tekun berharap bahwa suatu usaha pasti akan berhasil. Yang kedua yaitu kepercayaan diri, yaitu percaya bahwa yang mereka hadapi itu bakal selesai masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, ketahanan, yaitu pantang menyerah atau tabah dalam menghadapi masalah, sehingga individu tersebut dapat berhasil memecahkan masalah. Yang keempat adalah optimis. Jadi sikap optimis ini dengan harapan tinggi tentang keberhasilan saat ini dan dengan di masa depan. Kemudian ada kinerja penelitian, yaitu menurut Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, menyebutkan bahwa publikasi karya ilmiah yang di jurnal terakreditasi nasional maupun pada jurnal internasional terakreditasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari 3 pilar pendidikan, yaitu publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional dan internasional juga diperlukan sebagai promosi akademik jabatan. Beberapa penelitian atau pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk buku pada jurnal internasional yang tidak terakreditasi melakukan penelitian yang dipublikasi pada jurnal internasional. Kemudian ada motivasi riset, yaitu riset ini termotivasi karena beberapa publikasi di jurnal internasional telah memberikan bukti mengenai pengaruhnya terhadap reputasi akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Yaitu riset ini karena ada beberapa publikasi di jurnal internasional telah memberikan bukti mengenai pengaruhnya terhadap reputasi akademik. Yaitu misalnya jurnal Interindex Scopus saat ini menjadi salah satu referensi publikasi jurnal internasional, yaitu salah satu penilaian peringkat perguruan tinggi global yang dilakukan oleh World University, sedangkan jumlah publikasi di Indonesia masih terbilang rendah. Jadi dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di kota-kota luar Surabaya. Tidak ada universitas di Surabaya yang menempati 10 publikasi teratas. Jadi misalnya Universitas Airlangga itu sebagai perguruan tinggi terbaik yang menempati peringkat ke-12, penelitian disiplin ilmu akuntansi dibandingkan dengan disiplin ilmu lain di Surabaya juga tergolong rendah. Penelitian ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi juga masih tergolong rendah. Akuntan pendidik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tinggi mendukung oleh psikologi positif mampu meningkatkan motivasi dalam melaksanakan penelitian, ide-ide penelitian yang muncul, dan apabila terdapat kendala dalam proses penelitian, maka akuntan pendidik tidak boleh putus asa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penelitian. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa model psikologis dapat mengganggu kinerja individu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Bertalia Permata Putri dengan NIM 440 akan melanjutkan presentasi, di mana pada slide ini mengenai tujuan riset. Tujuan dari riset ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap kinerja penelitian akuntan pendidik dengan modal psikologis sebagai variabel interveninya. Lalu selanjutnya pada slide ini merupakan rancangan riset di mana yang pertama terkait variabel, terdapat 3 jenis variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yakni variabel bebas, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang kedua ialah variabel terikat, yakni kinerja penelitian akuntan. Dan yang ketiga adalah variabel intervening, yakni modal psikologis yang terdiri dari harapan, kepercayaan diri, daya tahan diri, dan optimisme. Lalu selanjutnya, sampel dari penelitian ini sendiri merupakan akuntan pendidik yang bekerja di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, di Kota Surabaya dengan status pekerjaan full-time, di mana totalnya terdapat sebanyak 167 responden. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia dengan NIM 801. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu untuk teknik analisis data. Nah, artikel ini menggunakan teknik analisis SAMPLS, yaitu versi 6.0. Nah, penelitian ini juga menggunakan data primer yang mana diperoleh dari hasil kuesioner. Untuk slide selanjutnya, hasil riset dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap berpengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan pendidik di Surabaya. Lalu, untuk yang kedua, modal psikologis dalam diri akuntan pendidik juga secara signifikan mempengaruhi hubungan antara keterampilan dan sikap terhadap kinerja akuntan pendidik di Surabaya. Dimensi psikologikal capital menyatakan bahwa individu dengan modal psikologis tinggi akan memiliki banyak ide kreatif, percaya diri bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan dan tantangan yang diberikan padanya, mudah muncul ketika menghadapi kegagalan, dan memiliki optimisme yang tinggi bahwa apa yang mereka lakukan saat ini akan memberikan kesuksesan bagi dirinya sendiri saat ini dan di masa depan. Lalu akuntan pendidik dengan sikap sangat baik didukung dengan modal psikologis yang tinggi merupakan kombinasi karakteristik yang dapat mendorong akuntan pendidik dalam meningkatkan kinerja penelitiannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Regina Octavia Eka Kristiani dengan NIM 2018-310937. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan riset dan juga peluang riset. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, riset yang telah dilakukan memiliki keterbatasan dalam sampel penelitian yang diuji, yaitu responden hanya ditujukan pada akuntan pendidik di Kota Surabaya saja. Sehingga hasil penelitian belum bisa didefinisikan secara umum atau secara general untuk skala yang lebih luas lagi. Selain itu, juga dalam penelitian ini tidak ada pengklasifikasian mengenai perbedaan dari kinerja akuntan pendidik yang bekerja atau berprofesi di perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Sehingga tidak ada pengklasifikasian perbedaan jenis kelamin dan status perkawinan. Sehingga variabel independen yang digunakan juga masih kurang bervariasi, atau variabel independennya yang sering digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peluang riset. Nah, dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat menambah wawasan literasi mengenai pengaruh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap terhadap kinerja penelitian akuntan pendidik dengan modal psikologis sebagai variabel interveningnya, sehingga dapat mengembangkan pengetahuan juga mengenai penelitian keperilakuan. Dalam penelitian ini, dapat memberi masukan juga bagi para akuntan pendidik agar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta modal psikologis, sehingga kinerja akuntan pendidik juga semakin meningkat tentunya. Bagi peneliti selanjutnya, mungkin dapat melakukan penambahan jumlah dari total sampel akuntan pendidik di perguruan tinggi dengan cakupan yang lebih luas lagi, seperti wilayah Jawa Timur. Lalu dapat membuat perbandingan kinerja antara akuntan pendidik di perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Serta menambahkan variabel independen lainnya
dengan alat uji statistik menggunakan model persamaan struktural atau SEM seperti SMART-PLS, LISREL, dan juga AMOS. Terima kasih untuk presentasi selanjutnya mengenai ide riset dapat dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Regina Octavia Eka Kristiani dengan NIM 2018-310937. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membahas mengenai teori yang digunakan dalam ide riset yang telah kelompok saya lakukan. Nah, teori yang digunakan terdiri dari 3 variabel dan juga penjelasan mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama mengenai kinerja akuntan pendidik. Kinerja merupakan suatu ukuran dari tingkat keberhasilan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, dan kemampuan dalam mencapai tujuan serta standar yang ditetapkan. Menurut Saundi tahun 2010, kinerja dapat diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan juga motivasi dalam menghasilkan suatu pekerjaan. Akuntan pendidik merupakan akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian, serta pengembangan akuntansi, mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Pengertian ini dapat dari sumber website www.iaiglobal.or.id. Selanjutnya mengenai modal psikologis. Modal psikologis ini sendiri merupakan suatu pandangan yang muncul karena adanya kebutuhan para praktisi dalam organisasi untuk menemukan pendekatan baru dalam praktik psikologis di ranah pekerjaan, di mana pendekatan psikologis negatif dirasakan hanya membuat para pekerja hanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Dan melalui pendekatan psikologis negatif, hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek saja. Hal ini menurut Lutyens et al. Pada tahun 2007. Lalu, ilmu perilaku organisasi selalu berkembang, sehingga muncullah suatu pendekatan yang baru, yaitu Positive Organizational Scholarship pada level organisasi, dan juga Positive Organizational Behavior pada level individu. Menurut Lutyens, pada tahun 2007, model psikologis merupakan bagian dari Positive Organizational Behavior yang terletak pada level individu. Lalu yang ketiga mengenai kecerdasan intelektual. Pengertian mengenai kecerdasan sendiri merupakan suatu kemampuan yang membedakan kualitas individu satu dengan yang lainnya. Kecerdasan juga dikonotasikan dengan kecerdasan intelektual atau yang sering disebut dengan intelligence quotient atau IQ. Intelijensi sendiri merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki individu untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Hal ini diungkapkan oleh Trihandini pada tahun 2005. Lalu mengenai kemampuan intelektual yang digunakan setiap individu pada pembebanan tuntutan pekerjaannya pasti berbeda-beda. Semakin banyak tuntutan pemrosesan informasi pada pekerjaan tertentu, maka semakin banyak pula kecerdasan dan kemampuan verbal umum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses atau berhasil. Nyatanya, bagi banyak pekerjaan, IQ yang tinggi bukan merupakan prasyarat untuk semua pekerjaan. Sebaliknya, kajian sesama terhadap bukti mengungkapkan bahwa tes-tes yang menilai kemampuan verbal, numerik, ruang, dan juga perseptual merupakan indikator pekerjaan yang sah atas kemampuan pekerjaan pada semua tingkat pekerjaan. Sehingga, tes-tes yang mengukur dimensi-dimensi khusus kecerdasan merupakan indikator perkiraan yang kuat untuk kinerja pada masa depan. Hal ini diungkapkan oleh Robbins pada tahun 2006. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu.
Dari artikel yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami, ada beberapa artikel yang sesuai dengan ide riset yang telah kami kemukakan, yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Cahyadi pada tahun 2020 dengan judul artikel Psychological Capital Intervening Effect on Individual Competency and Educator Accountants Research Performance in Surabaya. Sama seperti review artikel yang telah kami kerjakan sebelumnya. Jadi pada artikel ini menggunakan analisis data, yaitu Structural Equation Modeling atau SEM. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa model psikologis dalam akuntan pendidik secara signifikan mempengaruhi hubungan antara keterampilan dan juga sikap terhadap kinerja penelitian akuntan pendidik di Surabaya. Selanjutnya mengenai model mengenai kecerdasan intelektual, telah kami temukan mengenai artikel yang telah diteliti oleh Akib dan Asni pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Akuntan Pendidik pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Dan pada penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu analisis regresi linear sederhana, dengan bantuan software IBM SPSS Statistics versi yang ke-22. Yang selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kecerdasan intelektual memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja akuntan pendidik pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Revina Anindya dengan NIM 077 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang motivasi riset. Nah, motivasi riset ini termotivasi oleh profesi akuntan Indonesia pada saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Di antaranya perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan ASEAN. Di dalam negeri sendiri, paradigma peran profesi akuntan Indonesia berkaitan dengan otonomi daerah. Untuk itu, kesiapan yang menyangkut profesi mutlak itu diperlukan. Jadi, suatu profesi itu mensyaratkan 3 hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu keahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Karakter menunjukkan personality seorang profesionalisme yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan pemakai jasa profesionalisme yang lain, akan menentukan keberadaannya dalam persaingan di antara rekan profesi dari negara lainnya. Persaingan dalam dunia kerja semakin berat dan sangat menuntut profesionalisme dari masing-masing individu yang hendak melangkah ke jenjang tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai tujuan riset dari ide riset yang kami buat. Yang pertama, kami ingin mengetahui apakah ada pengaruh modal psikologis dan kecerdasan intelektual terhadap kinerja akuntan pendidik di universitas swasta dan negeri yang ada di Surabaya. Lalu yang kedua, kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut terhadap variabel dependen yang telah kami pilih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya terkait rancangan riset. Rancangan riset kami yang pertama terkait variabel. Rencananya kami akan menggunakan variabel independennya. Yang pertama modal psikologis mencakup self-efficiency, optimisme, harapan dan ketahanan. Dan variabel independen kedua yakni kecerdasan intelektual yang terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan logis, dan kemampuan berpikir spasial. Dengan variabel dependennya sama dengan penelitian sebelumnya, yakni kinerja akuntan pendidik. Dengan sampel yang kami akan gunakan ialah dosen akuntansi di universitas swasta dan negeri di kota Surabaya dengan yang bekerja secara full-time. Dan teknik analisis data yang kami gunakan ialah analisis Structural Equation Modeling, SEM, dengan software Partial Least Square PLS, atau SEM PLS versi yang 3. Dengan pengujiannya akan dilakukan ialah inner model dan outer model dari data yang diperoleh melalui survei online berupa kuesioner terbuka dan tertutup.
Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Untuk selanjutnya, jangan lupa bertanya pada forum diskusi di Madekulon. Terima kasih.